Alhamdulillah, innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan tentunya sampai hari kiamat nanti. Dan juga kita memohon kepada Allah agar kita tetap dalam iman dan keislaman kita, sehingga nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan Allah, semua manusia tentu menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Siapapun dia, dimanapun dia, kapanpun dia, tentu menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan secara fitrah, kebahagiaan itu bukan untuk dirinya sendiri pribadi, tapi tentunya semua menginginkan, termasuk anak dan keturunannya. Makanya semua manusia, termasuk kita sekalian, berdoa kepada Allah yang diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah permintaan manusia sesuai fitrahnya. Tetapi tahukah kita, fahamkah kita bahwa Allah juga sudah menjelaskan sebelum diminta, Allah sudah menyiapkan untuk kebahagiaan itu, yaitu surga Firdaus. Semua manusia disiapkan surga Firdaus, tentunya bagi yang mau. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat ke 107 108. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh bagi orang yang beriman dan beramal saleh disediakan surga Firdaus untuk tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak mau pindah darinya. Itulah kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, sehingga kita tahu bahwa setan itu tidak suka dengan orang yang beriman mendapatkan fasilitas seperti itu. Sehingga setan dengan upaya yang maksimal bagaimana menggoda manusia, menyesatkan manusia agar dia dapat menemaninya di neraka nantinya.
Setan akan menggoda, akan menyesatkan dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia atau termasuk terhadap kita sekalian. Sekali lagi, untuk apa? Yaitu untuk menemani setan di neraka nantinya. Setan bersumpah ingin menyesatkan manusia sebagaimana tersurat di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Allah berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani wala ughwiyanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan akan aku sesatkan semuanya, kecuali mereka hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu orang-orang mukhlasin. Itulah sumpah setan, sumpah iblis kepada Allah, di mana ingin menyesatkan semua manusia di bumi ini untuk menemani mereka di neraka. Banyak cara oleh setan untuk menggelincirkan manusia atau menyesatkan manusia. Salah satunya yaitu dengan judi. Perjudian apapun telah menghipnotis manusia dari setiap peradaban, dari zaman dahulu sampai sekarang. Begitu pula di era sekarang, mulai judi tradisional dan berkembang menjadi nasional lotre. Yang di tahun 70-an nasional lotre itu terjadi pertikaian, sehingga diperhalus bahasanya menjadi SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Tapi tetap saja itu adalah perjudian. Mungkin yang hadir pada saat ini tahun 70, ada yang masih anak-anak, ada juga yang belum lahir. Dan sampai kini perjudian itu tetap semarak. Dengan teknologi terakhir di era digital ini, maka perjudian pun berkembang, bukan berubah, tapi berkembang dengan perjudian digital yang disebut judi online. Allah sangat melarang atas perjudian ini. Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini Allah melarang keras hamba-hambanya yang beriman untuk mengundi nasib atau berjudi, apapun bentuk perjudiannya. Kini judi online menjadi fenomena yang meresahkan di era perkembangan teknologi saat ini. Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pelaku judi dapat melakukan di mana saja, kapan saja, baik di rumah, di kantor, atau dimanapun dia berada bisa melakukannya. Pemain judi menggunakan uang atau nilai lainnya pada hasil suatu permainan.
Judi online memanfaatkan platform digital seperti situs web, aplikasi, atau yang lainnya yang berbasis internet, sehingga pelaku dapat melakukan di mana saja. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah ini. Berjudi tanpa kenal waktu hingga melupakan kewajiban terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap pekerjaannya, dan juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah memang keinginan setan. Allah berfirman dalam Al-Maidah 91, innama yuridu syaitana ayyuqa'u bainakumul adata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Sungguh setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan setan itu. Dari ayat-ayat tadi ada beberapa dampak judi, khususnya judi online sesuai target setan di atas. Maka sesuai target setan itu menyesatkan agar manusia tidak masuk surga dan juga tidak masuk surga dan menemaninya di neraka nantinya. Dampak judi online akan berdampak kepada si pelaku dan juga keluarga pelaku dan juga tempat kerja pelaku. Dampak kepada pelaku akan kecanduan. Pelaku menghabiskan waktu untuk bermain, mengharapkan kemenangan, tapi yang didapat adalah kekalahan dan kerugian finansial, dan terjerumus pada berhutang ribawi. Dan lebih lagi, pelaku akan mengalami tekanan mental, menjadi gangguan psikologis. Dia akan stres dan bisa terjadi stres yang berlebihan. Dampak untuk keluarga akan terjadi ketegangan, keretakan keluarga, bahan kekerasan. Karena pelaku melalaikan tanggung jawab pada keluarga sehingga terjadi krisis ekonomi dalam keluarga, sehingga begitu banyak yang berdampak perceraian, dan juga terdampak terhadap perkembangan mental anak-anaknya. Yang berikutnya terdampak terhadap tempat kerja. Tentunya apabila kecanduan main judi online, maka akan terjadi di dalam pekerjaannya terjadi penurunan produktivitas dan juga penurunan disiplin kerja, dan lebih parah lagi dapat melakukan penyimpangan tanggung jawab di dalam pekerjaannya, baik itu dia dengan ada kesempatan korupsi, dia akan korupsi. Ada kesempatan mencuri, dia akan mencuri. Itulah dampak-dampak yang bisa terjadi. Dan di sini jelas bahwa yang mendasar ada beberapa. Yang pertama, judi adalah perbuatan setan. Apabila melakukan perbuatan setan, maka sudah jelas
akan berdampak, akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, judi merupakan dosa besar, sebagaimana manusia menanyakan kepada Nabi, maka Allah sampaikan, katakan pada keduanya dosa besar. Terdapat di dalam surat Al-Baqarah 219. Yang ketiga, judi menimbulkan permusuhan dan kebencian, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitana anna yuqi'a bainakum la'allat adwata wal baghdha. Sungguh setan bermaksud ingin di antara kamu bermusuhan dan berbencian. Yang keempat, judi membuat lalai dan dari zikir dan mengingat dan salat. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Lanjutan dari ayat 91 tadi. Yang kelima, akan mendatangkan kerugian bagi manusia umumnya, di mana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika huwal fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta, bendamu dan anak-anakku memalingkan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ikhwan fillah rahmani wa rahmatullah, itu adalah beberapa dampak mengikuti keinginan setan dengan berjudi online atau yang lainnya, sehingga manusia yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala disiapkan surga Firdaus akan tergelincir menemani setan di neraka yang bahan bakarnya dari manusia itu sendiri dan batu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Begitu besar dampak judi online. Untuk itu tentunya bagaimana kita menghindari, tentunya memerlukan solusi. Solusi yang pertama, hendaknya kita senantiasa mengingat kematian, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Anas bin Malik, aksaru dzakara hadamil lazzati, banyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan dari kenikmatan, yaitu kematian. Yang kedua, mengingat kehidupan setelah kematian. Kita tahu bahwa Allah meniupkan ruh kepada jasad manusia dan tidak akan dimatikan lagi. Artinya mati yang akan dialami itu adalah fase-fase kehidupan, di mana ujungnya itu adalah hanya dua pilihan kita, di neraka atau di surga. Tentunya kalau di neraka ikutilah setan, kalau menginginkan di surga ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita senantiasa berteman dengan orang-orang soleh, sehingga berteman dengan orang soleh, kegiatan kita senantiasa akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini menjadi perhatian kita semuanya,
dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma a'innaka ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada yang salah itu salah, yang batil itu batil. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurkum wa la dzikrullahi akbar.